Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan NIM 22086067. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran dari mata kuliah strategi dan teknologi dalam PJOK yang materinya itu nilai humaniora sesuai bidang keahliannya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya akan membacakan latar belakang ya. Latar belakangnya yaitu pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK merupakan pembelajaran yang tidak hanya bertujuan meningkatkan motorik, tetapi juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya kesehatan secara menyeluruh. Dalam era modern saat ini, kebutuhan akan pendidikan yang seimbang semakin meningkat. Eh, Mengingat tantangan kehidupan yang kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, peran PJOK tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup pengembangan karakter dan nilai-nilai humaniora yang krusial bagi kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai humaniora seperti empati, eh, kerjasama, etika, dan kesadaran sosial menjadi elemen penting dalam membentuk individu yang berintegritas. Proses pembelajaran ini hanya berfokus pada hasil fisik tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat menghasilkan individu yang kurang mampu menghadapi dinamika sosial di masyarakat. Teknologi dapat mendukung integrasi nilai-nilai humaniora dalam PJOK, misalnya melalui penggunaan aplikasi pembelajaran interaktif seperti platform e-learning atau Google Classroom. Dan virtual reality atau VR. Teknologi ini memungkinkan siswa untuk belajar dalam lingkungan yang lebih menarik dan bisa kapan saja dan di mana saja. Baik, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana nilai-nilai humaniora dapat diintegrasikan dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, strategi apa yang efektif untuk mengajarkan nilai-nilai humaniora dalam PJOK. Yang ketiga, bagaimana teknologi dapat mendukung integrasi nilai-nilai humaniora dalam pembelajaran PJOK. Baik, kita langsung masuk ke pengertiannya. Pengertiannya yaitu pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan atau PJOK adalah mata pelajaran yang berfokus pada kebugaran fisik dan pengembangan keterampilan motorik. Namun, PJOK juga memiliki potensi untuk berkontribusi pada pembentukan nilai-nilai humor seperti empati, kerjasama, etika, dan kesadaran sosial. PJOK memiliki potensi unik karena melibatkan aktivitas fisik yang bersifat kolaboratif dan kontekstual yang dapat menjadi media pembelajaran humaniora yang efektif. Baik, selanjutnya materi kita masuk dalam materi yang pertama itu pendekatan holistik menekankan pengembangan seluruh aspek diri siswa termasuk aspek fisik,
emosional, sosial, dan moral. Eh, Pendidikan jasmani tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan fisik, tetapi juga harus berkontribusi pada pembentukan karakter. Nilai-nilai seperti kejujuran, sportivitas, rasa hormat, dan tanggung jawab adalah elemen penting yang perlu diajarkan dalam PJOK. Strategi holistik ini sering kali mengaitkan aktivitas fisik dengan situasi kehidupan nyata yang menuntut siswa untuk memecahkan masalah secara etis. Contohnya yaitu siswa dapat diajak menganalisis, memecahkan masalah secara etis, dan eh, mengajak siswa untuk menganalisis keputusan yang harus diambil dalam situasi kompetisi olahraga, seperti di mana cara bersikap adil, sportif, dan lain-lain. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada hasil fisik, tetapi juga membangun siswa yang memiliki kecerdasan emosional dan kemampuan berpikir kritis. Nah, selanjutnya yang B, model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif yang menekankan kerjasama dan kolaborasi antar siswa adalah salah satu nilai moral. Eh, Model pembelajaran ini menekankan kerjasama dan kolaborasi antar siswa. Pembelajaran berbasis kerjasama dan kolaborasi antar siswa membantu siswa untuk belajar berkomunikasi, berbagi ide, dan menghormati pandangan orang lain. Aspek ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam praktiknya, guru dapat mengatur aktivitas berbasis kelompok kecil, di mana setiap siswa memiliki peran tertentu. Misalnya dalam permainan olahraga, setiap anggota kelompok diberi tanggung jawab tertentu, misalnya menjadi kapten tim, pencatat skor, atau pengamat. Eh, Aktivitas semacam ini mengajarkan siswa untuk bekerja sama, memahami peran masing-masing, dan menghargai kontribusi setiap individu terhadap keberhasilan kelompok. Dengan demikian, model pembelajaran kooperatif ini tidak hanya meningkatkan keterampilan sosial siswa, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan. Sebagai contohnya, yaitu guru atau dosen membagi kelompok pada setiap siswa. Di dalam kelompok tersebut terdiri beberapa orang yang dimana di dalam kelompok itu kita bisa belajar untuk menghormati ide orang lain, cara kita berkomunikasi, dan berbagi ide. Next, pembelajaran berbasis proyek dengan fokus humaniora. Pembelajaran berbasis proyek atau project based learning memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi isu-isu terkait humaniora dalam konteks PJOK. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk memahami bagaimana aktivitas fisik dan olahraga berkontribusi pada kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Contohnya, yaitu siswa dapat diberikan proyek untuk menyelidiki dampak aktivitas fisik terhadap kesehatan mental,
Dalam proyek ini, siswa dapat melakukan survei, wawancara, atau pengumpulan data lainnya untuk menghasilkan laporan yang kemudian dipresentasikan di depan kelas. Eh, Adapun contoh lainnya yaitu kampanye kesehatan yang mengajak siswa untuk membuat poster, video, atau konten media sosial untuk mempromosikan gaya hidup sosial di komunitas mereka. Eh, Melalui proyek ini, siswa tidak hanya belajar dari konsep-konsep akademik, tetapi juga memahami relevansi humaniora dalam kehidupan sehari-hari. Next, peran aplikasi mobile dan platform e-learning. Aplikasi mobile dan platform e-learning dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran nilai-nilai humaniora dalam PJOK. Aplikasi mobile atau platform e-learning memberikan fleksibilitas bagi siswa untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Aplikasi mobile dirancang khusus untuk pembelajaran interaktif yang mengajarkan nilai-nilai humaniora seperti etika dan tanggung jawab melalui simulasi atau studi kasus. Contohnya seperti aplikasi e-learning atau Google Classroom. Eh, ini sudah diterapkan pada saat kita SMA yang sudah menggunakan Google Classroom untuk mengerjakan tugas atau lain-lainnya. Aplikasi ini menyajikan simulasi situasi yang menuntut siswa untuk membuat keputusan etis, seperti bagaimana menghadapi konflik dalam tim olahraga atau menyikapi teman yang membutuhkan dukungan emosional. Aplikasi ini juga memungkinkan guru untuk menyediakan materi pembelajaran yang lebih mendalam tentang topik humaniora dalam PJOK, seperti etika olahraga, kesehatan mental, atau dampak sosial dari olahraga tersebut. Dengan memanfaatkan teknologi ini, siswa dapat belajar secara mandiri dan mendalam. Sementara guru dapat memantau kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang relevan. Integrasi teknologi juga memungkinkan pembelajaran menjadi lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan generasi digital. Yang E yaitu gamifikasi untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Gamifikasi adalah pendekatan inovatif. Gamifikasi dalam pendidikan menggabungkan elemen-elemen permainan ke dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Gamifikasi sangat efektif untuk mengajarkan nilai-nilai humaniora karena pendekatan ini memanfaatkan sikap kompetitif dan kolaboratif siswa. Dalam konteks PJOK, gamifikasi dapat diwujudkan melalui tantangan berbasis aplikasi kebugaran atau permainan yang dirancang untuk mendorong kerjasama tim. Misalnya, guru seperti berjalan atau berlari sejauh mungkin dalam waktu seminggu. Aktivitas ini tidak hanya mendorong siswa untuk aktif secara fisik, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai seperti kerjasama, tanggung jawab, dan ketekunan. Selain itu, elemen seperti papan peringkat, lencana penghargaan, dan tantangan harian dapat menambah semangat siswa dalam belajar. Dengan pendekatan yang interaktif dan menyenangkan, gamifikasi menciptakan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan bermakna.
Seperti contohnya dalam pembelajaran kita sebagai guru atau dosen dapat eh, menyediakan seperti papan peringkat atau rencana penghargaan atau rewardnya buat menambah semangat siswa dalam belajar serta meningkatkan motivasi mereka untuk menjadi yang terbaik. Baik, next. Penggunaan virtual reality untuk pembelajaran empati dan etika. Reality atau VR adalah teknologi canggih yang dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman yang impresif. Teknologi ini memberikan pengalaman yang mendalam dan nyata, sehingga siswa dapat memahami perspektif orang lain dengan baik. VR dapat digunakan dalam pembelajaran PJOK untuk mensimulasikan situasi yang menuntut siswa membuat keputusan etis. Contohnya, VR dapat mensimulasikan situasi konflik dalam tim olahraga atau situasi bullying di lapangan. Nah, dalam simulasi ini, siswa dapat mengalami kontak dampak emosional dari tindakan tertentu, seperti bagaimana rasanya menjadi korban atau pelaku bullying. Pengalaman ini membantu siswa mengembangkan empati dan kesadaran yang lebih dalam terhadap pentingnya nilai-nilai seperti keadilan, rasa hormat, dan solidaritas. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini, yaitu integrasi nilai-nilai humaniora dalam PJOK adalah langkah penting untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga berkarakter dan beretika. Peran PJOK semakin menjadi krusial untuk membentuk individu yang berkarakter, berintegritas, dan mampu menghadapi dinamika kehidupan modern. Pendekatan holistik menjadi kunci untuk mencapai tujuan ini dengan mengedepankan pengembangan seluruh aspek siswa, baik fisik, emosional, sosial, maupun moral. Selain itu, teknologi modern seperti aplikasi pembelajaran interaktif, e- e-learning, dan virtual reality atau VR memberikan peluang besar untuk mendukung integrasi nilai-nilai humaniora dalam pembelajaran PJOK secara inovatif. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasikan strategi pembelajaran yang efektif dan relevan. Sehingga PJOK tidak hanya memberikan manfaat fisik, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter yang lebih bermakna. Dengan demikian, pembelajaran PJOK dapat berkontribusi pada pengembangan siswa yang sehat secara fisik, kaya akan nilai-nilai kemanusiaan, dan siap berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.